orang Itu kan orang. Tidak semua orang menyembah menghadap ke arah yang disembah. Tidak semua, buktinya Ya, kau emang menyembah ke Yesus, ke arah Yesus. Berarti kau kayang gini Pohon menyembahmu. menghadap pohon nggak? Tergantung, tidak semua penyembah pohon menghadap pohon. Kalau Tidak penyembah semua, patung contohnya menghadap patung nggak? tidak semua penyembah patung menghadap kepada patung. Contohnya kau penyembah Yesus nggak menghadap kepada Yesus kau kan? Kau menyembah Yesus Kita kau kan menghadap beda. kepada. Kok beda, giliran orang lain kau minta kau minta parameternya. Parameter itu nggak bisa kau penuhi, nggak malu kau. Ini perikopnya apa ini? Tunggu, Perikopnya apa judulnya? Kidung Agung berapa? Pasal 7 nomor 6. Apa Orang tidak perikopnya? tersesat karena omonganmu. Ini Loh. banyak kau sesatkan Kok ini. tersesat? Yang kamu Kan saya sudah bilang, vulgar itu artinya mengumpamakan sesuatu berdasarkan pengumpamaan dengar. bentuk tubuh. Kamu yang bicara. Karena Ini buktinya. pikiranmu sendiri Ini yang bukti. kotor, yang najis. Iya, Mungkin ini karena buktinya. kamu sering main pikiran Ini najis. buktinya. Ini buktinya. Pikiranmu Pemegang pikiran kaitan. najis. Nah ini loh, kau kalau cuma satu orang jangan sok-sok bicara. Kau tengok ini ya. Bukti kalau Bible itu memuat ajaran vulgar. Pertama, di Amerika Serikat sudah dilarang. Yang kedua, 200 anak dilecehkan pastor di gereja. Ini bukti nih. Kau bilang nggak ada vulgar. Kau yang nggak normal. Otentik. Ini bukti. Ini bukti otentik. Kalau aku pakai data, kan kau bilang kami nggak kotor otak kami. Kau karena nggak mungkin mengakui. Mana mungkin ada maling aku. Tapi buktinya adalah pemegang Bible menjadi korban 200.000 anak dilecehkan di gereja oleh pastor. Pastor ini pegang Bible. Kau pikir Al-Quran yang dia pegang? Bible. Yesus Kristus yang harus akan datang nanti untuk mengalahkan Dajjal. Siapa bilang Yesus Kristus? Siapa yang bilang itu ngelahkan Dajjal Yesus Kristus? Jadi siapa? Apaan nih orang? Nggak bisa lah. Itu Nabi Isa itu sama seperti apa? Yesus kan? Yesus Ya Kristus. beda lah. Nabi Isa itu nabi, bukan Tuhan terkutuk. Yesus itu Tuhan terkutuk. Gimana sih ini kok nyama-nyamain sih? Ya udah aku Gimana? tanya. Kenapa harus Isa Al-Masih yang harus mengalahkan Dajjal dan Iblis? Kenapa tidak nabi yang lain yang kamu imani? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Di awal video telah terjadi diskusi Unirfa dengan seorang pria Kristen bernama Akun Fadli, di mana temanya tentang penyembahan. Di sini Unirifa menjelaskan tentang penyembahan yang mana Unirifa mengatakan tidak semua orang menyembah menghadap ke arah yang disembah. Contoh Anda menyembah Yesus tetapi tidak menghadap kepada Yesus. Setelah dijawab Unirifa, ia tidak mau menerima jawaban karena ia merasa itu tidak sama. Sampai ia merasa tak sanggup lagi membantah jawaban Unirifa dan memindahkan topiknya. Kemudian bertanya dan mengatakan kalau dalam Islam otak wanita itu separoh. Lalu Unirifa menjawab lagi dengan bebelnya kalau wanita di agamanya tidak boleh pakai otak. Dan Unirifa minta datanya di mana otak separuh di Al-Quran dan hadis. Setelah selesai dengan pria ini, naik lagi seorang pria Kristen bernama Akun Edwin, di mana pria ini malu mengakui agamanya sendiri. Saat ditanya Unirifa, apa agamanya? Malah ia menjawab pengikut Yesus, bukan Kristen saja yang ia katakan. Di sini ia mengatakan kepada Unirifa, jangan menjadi manusia bodoh karena tidak memahami jawabannya pengikut Yesus. Dan kemudian ia menanyakan, coba minta kepada Unirifa di Bible ayat mana yang cabul.
Kemudian Unirva memberikan ayat Yeskel di mana isinya tentang persundalan dan penjamahan bagian tubuh wanita dan tutorial melakukan persundalan. Sampai-sampai pria Kristen ini kepanasan mendengar Unirva membacakan ayat-ayat itu. Ia terdengar tidak terima dengan ayat-ayat itu sampai Unirva dikatakan tidak punya otak dan tidak mengerti dan memahami isinya. Dan pria ini memframing kitabnya sendiri dan merubah-rubah isinya dan mengatakan lagi kalau itu sex education dan perumpamaan. Kemudian Unirva memberikan data lagi tentang ayat Kidung Agung yang isinya vulgar dan cabul lagi, tapi tetap sama saja ia ngeyel dan tidak terima kenyataan isinya. Nah, daripada penasaran diskusi Unirva dengan pria-pria Kristen ini yang tak sanggup menghadapi Unirva sampai-sampai mereka kejang-kejang, mari kita simak saja diskusinya sekarang. Kau mengharap Itu kalau orang tidak semua orang menyembah menghadap ke arah yang disembah. Tidak semua, buktinya Ya, kau emang menyembah ke Yesus, Enggak. ke arah Yesus. Berarti kau kayang gini penyembah pohon menyembahmu. menghadap pohon nggak? Tergantung, tidak semua penyembah pohon menghadap pohon. Kalau Tidak penyembah semua, patung contohnya menghadap patung nggak? tidak semua penyembah patung menghadap kepada patung. Contohnya kau penyembah Yesus nggak menghadap kepada Yesus kau kan? Kau menyembah Yesus Kita kau kan menghadap beda. kepada. Kok beda, giliran orang lain kau minta kau minta parameternya. Parameter itu nggak bisa kau penuhi, nggak malu kau. Oke. Apa ini? Saya mau nanya dong sedikit biar tambahin Apa mungkin pertanyaan? sedikit. Iya. Tapi nanti kau aku tanya ya, jangan kau giliran bertanya mampu kau, tapi giliran ditanya balik kau kabur, mencret. Tenang. Aduh, masa ngadapin otak separo kabur ah. Yang nggak ada otak itu adalah manusia yang percaya Tuhan itu keluar dari lubang kencing perempuan. Lebih baik aku kau Iya, tuduh dengar otak dulu. separuh daripada di agamamu perempuan nggak boleh pakai otak. Aku melarang Kok perempuan saya- mengajar. Paulus yang bilang. Kok saya yang nuduh sih? Karena ada tertulis di Al-Quran. Mana tertulis kalau otak separuh, coba. Oh, Mana loh, tertulis? otak perempuan itu kan Iya, separuh iya, laki-laki. tunjukkan dalam hadis mana Loh. dikatakan otak perempuan separuh. Kau jangan memfitnah kau. Yang tidak ada otak itu perempuan di dalam Kristen tidak boleh pakai otak karena Paulus mengatakan aku melarang perempuan untuk mengajar. Tuh pakai punya otak percuma, perempuan Kristen percuma punya otak. Iya. Nih ya, ini aku Kalau- tunjukkan dulu. Tunggu dulu dengar, satu-satu dengar lah dulu. sebentar. Aku bukan umat Gantian dong, kan asumsi. kamu barusan. Bentar dulu, aku belum tunjukkan Kan kalau barusan kan di dalam. kamu. Belum. Aku kasih data dulu. Kan satu-satu kau kabur-kaburan sih. Kau cuma pengen Iya, menyerang. yang ku kasih juga Bentar data. dulu, aku kasih kau kitab dulu batu menghapus dosa. Enggak, kau bentar dulu pernyataanmu Kenapa sebentar, kau sebentar. kabur? Kenapa kau takut? Kok kabur, orang ada di Aku sini. ajari kau dulu. Iya, aku ajari Tenang kau dulu aja. ya. Iya, diam kau nih. Aku kasih kau ayat dulu ya. 6 Kamu Yesaya darah 6 pasal. tinggian mulu. Kau darah tinggi, Kamu aku nggak ini malam Jumat pengajar. semalam ya? Nah, kau dengan si Rasmi ngapain kau tadi malam? Kada tua kau kan? Lah. Kau tengok ini. Kau tengok Dia ini. tipe Lalu, tuh kamu lah. lihat dulu otak kau kenapa selangkangan aja? Kenapa vagina jadi otakmu? Heran aku orang Kristen ini lo bicara batu bawa vagina. Tetapi seorang daripada Woi, saya serafim itu saya bukan terbang Muhammad, jangan mendapatkan gituin. aku di tangannya ada. Aku juga bukan Yesus yang dipijak-pijak kepalaku oleh orang Kristen. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit daripada misbah. Di ayat ke-7 kita lihat. Kalian harus banyak belajar Bible loh, biar nggak malu, nggak ketabok kayak gini ya. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Ini karena ada batu bara menempel di bibir Yesaya, dosanya telah diampuni. Hebat ini batu daripada Yesus nih. Yesus harus mati dulu, batu ini nggak perlu hidup dulu dia mengampuni dosa. Nah, kau tengok bahasa aslinya ya, itu apa? Malu lu kalian kalau bahas-bahas batu lu. Belum kutunjukkan Tuhanmu adalah batu. Nih, kau tengok ya. Mari kita lihat bara itu. Bara itu apa? Ritspah. Apa itu ritspah? Kau tengok nih batu. Lantai batu. Lantai batu di agama kau ada lebih tinggi daripada Yesus. Kualitasnya. Itu buatan Yahudi itu apa namanya? Buatan Abad ke-10. Yahudi. Apa ini? Jangan. Ke-10. Ku
aja Janganlah, dulu. ntar saya Apa tunggu tan pakai data dulu. kalau ngomong sama aku. Pakai data Tunggu kau. Nah, dulu. sekarang lagi tai sapi Boni. lagi, tai sapi menghapus dosa. Kan Tunggu kita dulu, bahas Uni. penghapus dosa. Kemana aku tunggu? Aku duduk di sini tadi kok. Aku pakai data, nggak kayak kau. Iya, Nah, sekarang saya kita dulu lihat tai gantian sapi. Uni. Aku Uni. belum selesai. Aku Loh. menunjukkan Tuhanmu itu nggak ada apa-apanya dibanding tai sapi dan juga batu rispa. Uni. Ya, aku tunjukkan. Dengarin dulu. Benar gak sih Aku- perempuan muslim itu setara anjing sama keledai dalam hal sholat? Yang setara anjing itu menurut Yesus perempuan kanan. Tuhan kau yang menyamakan Loh. perempuan dengan anjing nih. Kutunjukkan datanya ya. Yesus Kan samakan ada perempuan datanya dengan yang anjing. bisa membatalkan Iya, ini sholat datanya. itu Iya, iya. anjing, Iya, Yesus perempuan. menyamakan perempuan Ya kan? dengan Keledai. anjing. Ya, Betul memang nggak? itulah Yesus. Memang Yesus ini kadang agak Betul lain nggak? ya. Perempuan sama. Iya, Yesus bilang Betul begitu. nggak? Yesus Jawab Iya, dulu. Yesus. Betul nggak? Yesus bilang begitu. Betul nggak? Ini. Iya, ini Lu kutunjukkan ngoceh-ngoceh pada mulu. Betul Oh, nggak? ada. Di Islam nggak kayak gitu. Islam nggak kurang ajar kayak gitu ajarannya. Matius 15 Akan nomor ada 26 nih. Kau tuh. tengok nih. Coba baca Bukhari, Iya. Bukhari. Mana Bukhari, Bukhari baca dulu. berapa? Ya Sahih tunjukkan. Bukhari. Nih, Yang kau bisa tengok ini ya. membatalkan sholat itu. Nah. Coba. Sahih Bukhari. Iya, kau tengok ini. Jawab Anjing, Yesus kepadanya, wanita, kamu sama bukan orang Yahudi. keledai. Kalau Benar aku nggak? menolongmu, ini ya mana ayatnya? Bukhari nenek moyangmu. Jawab Yesus kepadanya, kamu bukan orang Baca Yahudi. dulu, Kalau aku Bukhari, menolongmu Bukhari. itu sama. Bukhari, Diam 4. dulu. Bukhari, 4. Iya. Itu sama seperti orang yang Bukhari mengambil 4, makanan 4. anaknya. Ini loh, Tuhan kau menyamakan perempuan sama kayak dogi nih. Tuhan kau nggak ada adab ini. Tuhan kau nggak ada adab ini. Masa perempuan sama kayak dogi nih? Tuhan kau ini loh menyamakan Bukhari 4, perempuan 4. sama seperti. Woi, kalau Tuhan kau kayak mana ini? Secara telak mengatakan perempuan sama kayak dogi nih. Tuhan beradab nggak ini? Beradab nggak Tuhan kayak gini? Tuhanmu beradab nggak ini? Kok perempuan? Kenapa katanya perempuan? Menolong Gimana perempuan nggak Kanan. ada itu? Ini loh Matius 15. Ini apa ini? Matius Bukan 15:26 ini. dong. Iya, Matius 15:26 itu kau baca dulu. Enggak. Ini. Dengarin dulu, Enggak. Apa mau kau dengar? Tuhan kau Loh, menyamakan kok perempuan dengan bergantian? dogi. Iya, kau jawab Enggak, itu. Mana bikinan kitab ayat itu yang perempuan satu disamakan? 1928. Matius 15:26. 1928. Itu Apa bikinan itu 19? pemuja maniak seks dari Spanyol itu yang bikin Oh itu. iya. Oh, yang maniak seks itu yang mengambil perempuan sebagai upeti itu perempuan perawan. Bilangan 31 nomor 18. Itu. Ini maniak seks Itu ini kitab maniak seks nih. Barabas. Iya, ini maniak seks Kitab nih Barabas itu. nih. Kau tengok nih, Buatan kau tengok nih maniak maniak seks dari seks nih. Spanyol. Iya, maniak seks ini nih. Kau tengok nih maniak seks Dari nih, ya. Spanyol, Tengok. dari Spanyol. Iya, ini. Ada itu kitabnya, Tuhan apa ini? Kau 1928. tengok. Tuhan macam apa ini yang Loh. memerintahkan untuk mengambil perawan? Kau tengok nih, nih maniak seks nih ya, nih maniak seks nih. 1928 itu bikinan kitab Iya, kau itu tengok ini. pemuja Iya. maniak seks dari Spanyol. Iya nih, kau pemuja maniak seks loh. Kenapa? Nih Tuhan, kau butuh perawan loh. Ini lucu kali loh. Nih ya. Tetapi semua perempuan, semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, haruslah kamu biarkan hidup bagimu. Ini kok Tuhan kerjaannya kok mengurusi perempuan perawan ini? Maksudnya apa ini? Diapain ini? Yang perawan ini diapain? Tetapi kamu ini berkemal 7 hari. Terus tiba-tiba dia minta upeti pula perawan nih. Tuhan berfirman kepada Musa, hitunglah jumlah rampasan yang telah diangkut yang berupa manusia dan hewan-hewan ini, dan Imam Eliazar serta kepala puak umat itu lalu bagi dualah rampasan itu kepada pasukan bersenjata yang telah keluar berperang dan kepada segenap umat yang lain, dan engkau harus mengkhususkan upeti bagi Tuhan. Kok Tuhan butuh upeti perawan ini? Ini belum lagi Tuhan mengambil bini orang ini. Ini ke mana nih ceritanya? Coba kau jelaskan ini. Dalam 2 Samuel, ya 1 Samuel pasal 12 ya. Kenapa Tuhan mengambil bini orang? Ini maniak nggak nih? Ini bisa dikatakan maniak nggak Tuhan kayak gini nih? Bisa nggak Nggak dikatakan bisa Tuhan dijawab. maniak gini? Iya. Gini nih. 2 Samuel, sorry ya, 2 Samuel. Kita pakai data. Kalau bicara pakai data, kau yang bawa data, aku pula yang nunjukkan data. Nggak ada modal kau. Telah kuberikan isi rumah tuanmu Udah bisa kepada dijawab belum? dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Ini bini-bini orang diambil Tuhan nih. Tuhan maniak nggak nih? Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke Udah bisa dalam dijawab pangkuanmu. Tuhan kenapa suruh bersundal? Kenapa Tuhan suka kali dengan persundalan? Nih, kau jawab ini. Kenapa dalam kitab Hosea Tuhanmu menyuruh Hosea itu bersundal? Kenapa kok Tuhan suka kali itu bersundal? Maria Kitty, mana ada Maria Kitty? Ketika Maria Kitty, Tuhan ya. mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah kawinilah seorang perempuan sondol. Tuhan kau suruh orang kok nikah sama perempuan sundal itu, dan beranakkanlah anak-anak sundal. Baca Disuruh dong. disuruh beranak anak-anak sundal ini. Ini Tuhan macam mana ini? Pertanyaanku, ini Tuhan apa bukan? Kok Tuhan seneng kali sama persundalan ini? Jawab dulu.
Kemana ini? Dan peranakanlah anak-anak sundul. Jawab, mau jawab nggak? Hah? Kemana ini? Kok Tuhan Boleh suruh dijawab. bersundul ini? Iya jawab. Kenapa nih Tuhan suruh bersundul ini? Jawab. Kok Tuhanmu kok senang kali sama pesundulan ini? Gimana? Jadi udah bisa dijawab ini. Iya jawabnya. Yang pertama jawab ya. Dalam 2 Samuel tadi kenapa Tuhan mengambil bini orang? Hah? Kenapa? Kenapa Tuhan mengambil bini orang? Nih, telah kuberikan isi rumah Tuhanmu kepadamu dan istri-istri Tuhanmu. Kok Tuhan mengambil bini orang dikasih ke orang lain? Ini maksudnya apa? Maksudnya tanya orang Yahudi lah. Itu Telah kitab orang kuberi Yahudi. ini kitab orang Yahudi bukan kitab kau. Kitab orang Yahudi bukan kitab kau. Samuel itu kan berbicara tentang Samuel apa? Yahudi. Iya, ini bicara tentang kitab siapa? Ini Samuel, perkataan kan? siapa ini? Yang bicara di sini siapa? Ya, Tuhan Bicara di kepada sini orang siapa? Yahudi. Makanya tanya sama Kata orang Tuhanmu Yahudi. apa? Kata Tuhanmu kemudian berkatalah Natan pada Daud, engkau orang itu, beginilah firman Tuhan, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel dan akulah yang melepaskan. Ini Tuhannya orang Yahudi, ini bukan Yesus. Ini bukan Yesus ya? Ya, iya. Jawab dulu sebentar. Yesus belum. Ya, ini belum- Yesus nggak? belum menjadi manusia di situ. Oh, berarti Yesus Belum ini menjadi manusia. ya berarti ini bukan Yesus ya? Berarti Tuhan perjanjian lama bukan Yesus ya? Belum menjadi manusia di situ. Iya, berarti Tuhan yang perjanjian lama bukan Yesus ya? Tuhan perjanjian lama siapa? Pasti bisa namanya? saya jawab itu. Yang pasti bukan Ya, dari jawab. ST. Oh ya, bukan, nggak ada Allah Subhanahu wa taala ngambil bini orang ngasih ke orang lain gini. Mana ada Tuhan kami kayak gini? Emang Tuhan kami secabul ini? Ini cabul kali ini kayak gini nih, ngambil bini orang dikasih ke orang lain. Yang Mungkin cabul Allah kayak itu gini. menggauli budak di ranjang istri. Oh, tentang budak itu. Oh, bahkan Paulus mengajarkan untuk budak itu enggak boleh. Nih, aku tunjukkan kitab ini. Aku suka menggauli budak nih ya. Kalau kita Mana nih, bicara Maria menggauli Kip- budak. Apa Maria Kipti? Emangnya di agamamu? Emang agamamu melarang untuk meniduri budak? Hah? Ya, Maria Agamamu Kipti ya. melarang? Iya, memang agamamu melarang menggauli budak. Nih, aku tunjukkan. Nah, nih. Nah, ini nih ya. Kau Gimana tengok nih Maria lihat Kipti kau. ya, udah Ya. Apa Maria Kipti yang melahirkan? Kau tanya pula rumah tangga orang sama aku. Kita kalau bicara Terus si data pakai Ibrahim, data. anak siapa Ibrahim? Apa pula anak Ibrahim? Ibrahim anak bapaknya lah. Kok lari kau ke Ibrahim? Aku lagi bahas tentang Ibrahim kan perbudakan anak kok. Maria Kipti ya. Ya terus kenapa memangnya? Apa salahnya? Hah? Nih. Iya. Moderator, Budak- atur budak dulu jangan ya orang. dihamili. Lu kok budak nggak boleh dihamili di agamamu aja budak nggak boleh tunduk patuh kok. Mamu jangankan dihamili di tusbol depan belakang aja boleh kok. Sampai kaget tuh istrinya di ranjang istri. Apa ini kok ngurusin rumah tangga orang kau? 1 Petrus pasal apa ini orang ini kok kayak mama lu ngurusin rumah tangga orang lu. Aku lagi bahas apa ini? Bentar dulu ya. Mana Bang Regar atau dulu orang ini ya. Ini aku kasih data dulu. Kau kalau bahas itu habis kau tengok tuh kitab kau. Berisik kau, jangan noise kau. Aku lagi mengajar ini, lagi ngajarin orang kayak kau. Diam kau. Diam dulu, berisik loh. Woi berisik. Berisik kau ditabrak mobil kau nanti. Berisik loh, aku lagi cari data ini. Woi. Berisik turunlah kau, berisik kali loh. Entar dulu aku mau cari data ini. Berisik loh orang ini ya. Noise sekali loh, udah nggak ada modal. Bentar aku tunjukkan dulu. Di agama kau jangankan budak dihamili, dicongkel pun biji matanya nggak ada larangannya di agama kau nih. Bicara kok kayak B2 kau. Orang lagi ngajar. Nih. Mana ada agama kau melarang perbudakan? Satu Petrus pasal 2018 ya. Kau bau-bau syubhat, kau habis kau. Agama aku bisa hancur depan aku. Oleh itu yang kau bahas. Nih, kau tengok agama kau ini memvalidasi 1 Petrus pasal 2. Jangankan menghamili budak, congkel pun lubangnya atas bawah nggak ada larangannya, harus patuh. Ini agama kau. Ini agama kau ini.
Kau tengok nih agama kau nih. Nah, ini budak nih, hai hamba-hamba. Tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu. Bukan saja kepada yang baik dan peramah, tapi juga yang bengis. Dikobel-kobel lobang sianipermu. Gak boleh melawan. Jangankan menghamili budak-budak di agama kalian ya. Dikobel-kobel lubang sianiparnya, gak boleh kalian melawan. Budak. Emang ada larangan mengawini budak dalam agamamu? Gak ada aturan kalian. Karena akunmu kan dua. Akunmu kan dua. Gitu ya. Yang pertama kita bahas dulu tentang batu. Syubhat tentang batu. Yang satu lagi. Akun yang satu lagi. Yang satu lagi. Yang satu lagi loh. Pasti live di mobil ya. Live naik mobil ini. Ya kita bahas nih tentang penyembahan terhadap batu. Yang pertama adalah kata eksplisit kalau Tuhan itu batu justru ada di Bible. Ya, mana datanya? Yesus adalah batu yang dibuang. Live naik mobil ya. Yoga ini udah dikasih tahu, janganlah sambil naik mobil. Pertama itu, ya. Nah, Yesus itu adalah batu. Nenek ini lucu ya, ketawa lah kau kalau aku lucu. Jangan nangis. Ini nenek lucu tapi kau nangis. Kalau aku lucu ketawa. Nah, yang kedua adalah batu menghapus dosa. Itu ada dalam Yesaya pasal 6 ayat 6. Kalau bicara tentang pencobolan, mohon maaf nih, saya bisa menunjukkan banyak ayat dalam kitabmu yang sangat-sangat vulgar. Ya bahkan Tuhan mengambil istri orang untuk ihi di depan orang loh, rame-rame loh. Nggak tahu kalian itu? Jadi ketika kalian mencoba menyerang agama Islam, pastikan dulu saya ndak bisa mengkonter kalian sampai kalian ndak malu nanti. Karena kalian kalau udah malu tuh meracau kemana-mana. Yang Maria Kipti yang kalian bahas, apa Maria Kipti? Apa masalahnya Maria Kipti? Kan saya sudah bilang dari tadi, kalau kesini itu ya nanya aja lah. Yaudah, saya tunggu kalian bertanya saja ya. Saya tunggu kalian bertanya saja. Kalau kalian tidak mampu bertanya, gimana kalian mau menjelaskan? Yang satu lagi kayak mana Yoga? Akunmu. Ya, lanjut. Kita bahas tema ini. Kalau kita bicara tentang agama CABUL, agama kotor yang identik dengan selangkangan, ini akan blunder kalau mau membandingkan antara Islam dan Kristen. Saya punya data banyak. Ya, saya punya data banyak. Pertama secara Bible dulu ya, secara ajaran. Kalau kita bicara ajaran, dalil vulgar, ya, satu, ya, dalil vulgar itu ada di kitab kalian. Buktinya mana? Nih, bukan saya yang bilang nih. Nih. Angin, kalian kalau lucu menurut kalian saya ketawa lah, tapi kalian bilang lucu tapi kalian mah menangis. Nih, bukan saya yang bilang, kalian baca ini ya. Negara bagian AS larang Alkitab dari sekolah karena konten apa? Konten apa? Konten apa? Vulgar. Nah, jadi bukan saya. Jadi bukan saya yang bilang kalau dalam kitab kalian itu memuat diksi-diksi cabul. Kok situs hoak? Lilina mah cuma bisa bilang situs hoak ya, karena menyenangkan hati sendiri lah. Penelitian apa yang kamu gunakan untuk membuktikan kalau situs ini hoax? Minum dulu. Minum jus alpukat dulu, bercantik. Kalau cuma bilang situs hoax itu. Itu yang buat juga ada buktinya nggak? Silakan kalian bantah kezon.com itu, silakan kalian bantah data-data ini loh. Tugas kalian menyampaikan nanti tesis ketika saya menyampaikan tesis. Tugas kalian itu.
Itu ya. Assalamualaikum Jai. Gimana udah sembuh Jai? Waalaikumsalam Uni. Ya, jadi saya lagi-lagi bahas ya, vulgar. Atau kita bilang Aku pamer baju loh, baju koko baru loh. nyuri duit kok ya. Iya. Nggak Jadi apa-apa duit lah. mamamu. Iyalah duit mama aku, tapi kekecilan ini, tidak bisa aku makainya. Mana lagi? Beli tapi kekecilan, beli online. Iya. Tidak sih, ada orang nganter ke aku, bagus loh, tapi uji yoga bagus loh. Bagus kan? Bagus kan? Bagus lah. Mahal Yang loh, penting Di. itu bukan yang penting itu sebenarnya bukan bajunya. Yang penting itu yang make. Yang makainya itu yang penting. Sudah memiliki jiwa, roh, kedagingan yang baru gitu ya kan? Iyalah, aku udah nggak tahan loh, aku pengen pakai baju koko, pakai peci, terus ke masjid kan. Enak Insya kan? Allah. Subhanallah ya, giroh kalian dalam beragama luar biasa. Semoga kalian selalu dilindungi oleh Allah. Ya, kita sapa nih Edwin Nainggo. Catat hal-hal yang penting Jai. Kalau perlu siapkan buku ya. Kalau memang suatu saat Mbak, kalian saya bertemu. mau nanya yang dari Mbak Ya bilang itu Edwin, ayatnya tunggu ada dulu. buku Perkenalkan yang- dulu diri kamu. Kamu siapa? Ya, Edwin dari Bali. Mau nanya, Edwin agamanya Mbak, apa? nggak usah bahas agama. Oh nggak Saya bisa. Ini tentang tempat Oke. lintas agama. Kok nggak usah bahas agama? Oke, Gimana oke. sih? Ini saya, Oke, ini saya kalau mau- lagi di rumah sakit, bentar dulu. Oke. Saya ini bukan Ya, saya- budak siapa-siapa loh. Saya ini wanita merdeka loh. Saya nggak suka diatur sama orang yang naik ke koma saya tuh. Saya ngikutin apa yang dia mau loh. Kalau kalian Oke. tidak suka dengan koma saya, minggat dari sini. Di sini Ya, tempat kalian bertanya jawab dengan cukup, saya. Saya cukup. tanya Ya, saya agamamu jawab. Ya, saya apa? jawab. Iya, saya jawab. Saya pengikut Kristus. Oke. Oke, Kristen, Coba Anda kok malu buktikan. mengakui agamamu? Tunggu dulu, kenapa malu mengakui agama sendiri? Pede dengan agama Jangan- sendiri, harusnya jangan- bangga. Saya Kristen, jangan, Mbak. gitu. Jangan Mbak itu jadi manusia yang bodoh. Pengikut Kristus itu artinya Kristen. Kristen itu pengikut. Pengikut Kristus ada yang bilang Ya. bodoh itu bukan saya. Aku bodoh karena Injil yang diberitakan. Justru Ya. kalian yang dikatakan bodoh. Bukan dengar. saya. Kok malah Coba menuduh buktikan saya? dari apa ayat yang Mbak menyatakan bahwa ada ayat yang cabul. Coba. Mbak Aja bul, buktikan. oke mantap. Ini dong, ini baru saya suka kalau orang Kristen gini mengkonfirmasi pernyataan saya. Baik, saya tunjukkan kepada kamu. Ini kayak gini lah orang Kristen tuh harusnya. Nih, saya tunjukkan kamu ayat cabul ya. Itu harus dari awal ya. Iya dari awal. Nih saya tunjukkan. Kamu tahu nggak definisi cabul? Adanya penggambaran alat kelamin dan perkataan-perkataan yang berkaitan dengan hubungan seksual di depan publik. Itu artinya CABUL. Silakan kamu cek KBBI. Oke ya. Sekarang kita buktikan apakah kitabmu ini kitab CABUL. Nah, gini, diskusi sama saya itu suka saya pakai data gini. Nah. Coba kita mau tes dia normal atau tidak, teman-teman. Mari kita bahas. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak Ayatnya manusia. berapa? Ayatnya Iya, berapa? Yeskiel pasal 23. Aduh. Sabar. Udah dibukain juga ini. Yeskiel. Yeskiel pasal 23. Satu perikop baca. Ayat. Ini 23. Pasal 23 ada satu lah katanya. Ya, baca Katanya dari kita satu perikop. Udah boleh saya baca. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ada dua orang perempuan anak dari satu ibu. Mereka bersundul di Mesir. Mereka bersundul pada masa mudanya. Di sana susunya dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Ada tutorial bagaimana cara megang loh. Ini kalau ngomong depan publik kamu bilang tentang pegang-pegang payudara. Ini menurut kamu cabul atau enggak? Nama yang tertua ialah Ohola dan nama adiknya ialah Oholiba. Mereka aku punya dan mereka melahirkan anak-anak lelaki dan perempuan. Mengenai nama-nama mereka, Ohola ialah Samaria, Oholiba ialah Yerusalem. Tuhan menggambarkan tentang penyekutuan Tuhan oleh Samaria dan Yerusalem dengan hubungan skidi papap gitu ya. Ohola berzina sedang ia aku punya. Ia sangat birahi.
kepada kekasih-kekasihnya, kepada orang Asyur, pahlawan-pahlawan perang, berpakaian kain ungu tua, bupati-bupati dan penguasa-penguasa semuanya pemuda yang ganteng, pasukan kuda. Ia melakukan persundalannya dengan mereka semuanya orang Asyur pilihan. Ia menajiskan dirinya dengan semua orang kepada siapa ia birahi, dan dengan berhala-berhalanya. Ia tidak meninggalkan persundulannya yang dilakukannya sejak dari Mesir, sebab pada masa mudanya orang sudah menidurinya dan mereka memegang-megang dada keperawanannya. Eksplisit banget ini. Dan mencurahkan persundalan mereka kepadanya. Oleh sebab itu aku menyerahkan dia ke dalam tangan kekasih-kekasihnya, dalam tangan orang Asyur kepada siapa ia birahi. Mereka menyingkapkan auratnya, mereka menyingkapkan auratnya. Anak-anaknya lelaki dan perempuan ditangkap dan ia sendiri dibunuh dengan pedang. Dengan demikian bukan cuma vulgar tapi kekerasan juga digambarkan. Dengan demikian namanya dipercakapkan di antara kaum perempuan sebab hukumnya telah dijatuhkan atasnya. Walaupun hal itu dilihat oleh adiknya Oliba, ia lebih birahi lagi dan persundanya melebihi lagi dari kakaknya. Ia birahi kepada orang Asyur, kepada bupati-bupati, penguasa-penguasa, kepada pahlawan-pahlawan perang yang pakaiannya sangat sempurna, kepada pasukan kuda semuanya pemuda yang ganteng. Aku melihat bahwa ia menajiskan diri. Kelakuan mereka berdua adalah sama, bahkan dia menambah persundulannya lagi. Yang melihat laki-laki yang terukir pada dinding, gambar orang-orang Kasdim diukir dalam warna linggam, pinggangnya diikat dengan ikat pinggang, kepalanya memakai serban dan berjuntai. Semuanya kelihatan seperti perwira yang menyerupai orang Babel dan Kasdim. Penggambarannya sangat sempurna kawan-kawan. Tanah kelahiran mereka. Segera sesudah kelihatan oleh matanya, ia birahi kepada mereka dan mengirim suruhan kepada mereka ke tanah Kasdim. Maka orang Babel datang kepadanya menikmati tempat tidur percintaan dan menajiskan dia dengan melakukan persundalan dengan terang-terangan dan memperlihatkan sendiri auratnya. Maka aku menjauhkan diri karena jijik daripadanya, seperti aku menjauhkan diri dari adiknya. Ia melakukan lebih banyak lagi persundalannya sambil teringat kepada masa mudanya, yaitu ia bersundal di tanah Mesir. Ia birahi kepada kawan-kawannya bersundal yang auratnya seperti aurat keledai. Digambarkan loh kawan-kawan berapa ukurannya, kayak punya keledai, zakarnya seperti punya kuda. Ini gimana ini, kok ada nih, kok begede banget ya. Lanjut. Kalau dalam amfibi, dia berakhir terhadap gundi mereka yang auratnya seperti aurat keledai, air maninya seperti air mani kuda trot. Saya yang nggak pernah membayangkan air mani jadi kepikiran air mani kuda emang kayak mana coba? Apa nggak vulgar ini? Ia birahi kepada kawan-kawan bersundalnya yang auratnya seperti aurat keledai, air maninya seperti air mani kuda, mani loh, crot. Dan dia birahi terhadap kekasih-kekasihnya, auratnya seperti kelamin keledai dan jakarnya seperti kuda, zakarnya segede kuda ini, gede. Kebayang nggak kalian? Traveling kan kalian, pasti kalian lagi ngintip kayak mana bentuk kuda kan? Kalian lagi Google ya? Ia sangat bergairah terhadap laki-laki yang meluap nafsu birahinya dan yang gejolak birahinya sebesar nafsu kuda jantan. Itu masih satu. Lihat ini ya, kalau kita lihat lagi Amsal pasal 5 nomor 19. Apa enggak ini nih perikopnya aja tentang ini. Lihat ya, rusa yang manis, kijang yang jelita, biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa birahi karena cintanya. Ini bukan vulgar ini. Ayat ini nggak vulgar. Saya tanya sama kamu, ayat ini vulgar nggak? Vulgar nggak ayat ini? Vulgar nggak? Saya tanya. Vulgar nggak ayat itu? Apalagi kalau kita lakukan berdua di malam hari berdua. Iya, otak kau kan celangkang. Inilah makanya jadi Kristen kau kan? Karena kau iya, kenapa kau jadi Kristen? Karena kau memang itulah yang ada di otakmu. Melakukannya berdua. Kau membayangkan aku kan? Ini tengok nih. Hai, ini nih. Biarlah buah dadanya. Buah dada. Banget gak ini? Banget dong. Nih, coba tengok nih. Bagiku kekasihku bagikan sebungkus mur tersisip di antara buah dadaku. Ini nggak vulgar ini. Indah banget ini. Nih, ini perhatikan. Seperti dua anak rusa buah dadamu seperti anak kembar kijang yang tengah makan. Kok buah dada aja? Jadi tengoklah si papa jahat aja baca kitabmu jadi pengen dia sama aku kan. Ini aku takutkan baca Bible itu. Aduh. Kau baca dari awal Rifa. Kau baca dari awal Amsal 5 itu nasihat mengenai perzinahan. Iya, artinya tapi tutorial jinahnya kan disampaikan.
Dengar. Iya. Itulah- Enggak, sekarang aku itulah tanya ma- samamu. Iya. Ya, sekarang aku tanya samamu. Kau nasihati anakmu, "Dek, jangan Dek berzina." Kau kan nasihati anakmu. Boleh nggak kau bilang gini, "Dek, jangan Kenapa diam makanya dulu." dibilang ada sex education? Kenapa ada sex Oh. education? Makanya otakmu Oh, sex bodoh. education. Kenapa ada sex education? Sekarang sex education Kenapa ya? dibilang orang tua Iya. tahu? Aku bilang nanti sama anakku, kalau anakku perempuan, buah dadamu jangan dipegang sama laki-laki ya. Kalau aku punya anak laki-laki, Mana ada buah begitu? jakarmu Bukan gitu. jangan dipegang oleh- Jangan kau jangan kau itu berbohong. Nggak ada karena di situ. kita Buah dadamu nggak ada di situ. bahwa Di eh, di gantian ngomong. Yaudah kau dulu deh. Kau dulu. bodoh. Signal siapa yang masalah, guys? Dia atau saya? Siapa yang punya signal bermasalah? Dia atau saya? Yang bermasalah signalnya dia atau saya? Nggak jelas Edwin. Itu nasihat mengenai perzinahan. Edwin nggak jelas. Jadi Udah Edwin. Edwin cari dulu signal. Edwin cari dulu signal lah. Benerin dulu signalnya Edwin. Cari tempat dulu yang bagus. Udah. Nah gini, kalau seandainya melarang begini Edwin ya, kalau bilang begini, jangan mau kamu ditiduri, nggak apa-apa, tapi nggak dengar dulu lah. Kalau ngomong tuh ya udah kamu dulu deh, Makanya, Kak. ya udah kau dulu. ya kamu oke, aku dulu. Kenapa harus dibilang sekarang itu mengenai sex education? Karena sekarang itu banyak mengenai orang yang diperkosa, anak gadis yang diperkosa atau apapun. Kenapa diingatkan bahwa perempuan buah dadanya jangan sampai dipegang oleh laki-laki? Biar tidak Di mana ditulis Dengar. di situ? Di mana tertulis jangan enggak, dipegang ini buah dada? Aku bilang mengenai sex education ini. Iya, dengar, ini kan yang kau baca bilang ini penggalan. ini Bible. Di mana Penggalan di dari Bible dilarang nasihat. pegang buah dada itu? Rifa, ini kan aku bilang mengenai sex education yang Iya, diajar. kan aku lagi bicara misalnya Bible. punya anak Kok perempuan. sex education? Sejak kapan Tuhan mau Dengar, mengajarkan sex education ini? Di sini juga aku mengingatkan bahwa ini mengenai perumpamaan. Langsung Nah, dibilang bahwa betul, perumpamaan. nasihat mengenai perzinahan. Nah ya, Kau terus dengar ini, hai anakku, perhatikanlah hikmatku, arahkanlah telingamu kepada pengertianku ajarkan, supaya engkau berpegang kepada kebijaksanaan, dan bibirmu memelihara pengetahuan. Karena Ya, terus? bibir perempuan jalang menitikan tetesan madu, dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Ingat, itu udah langsung dikasih tahu bahwa apapun itu langsung diungkapkan semuanya. Udah? Diungkapkan, nggak perlu, karena apapun itu harus diungkapkan biar kita tahu jelas. Udah? ya udah. Yang kau baca itu hanya separuh. Oke, coba tunjukkan kepadaku bagaimana pendapat kau tentang Kidung Agung pasal 7 nomor 6. Apakah itu adalah larangan atau sex education? Ya, ini kubacakan ya. Jadi kalau mau membahas ayat kitab suci itu jangan bertele-tele. Nih, kau Enggak, coba kau jelaskan ini. kamu jangan Ya udah ini ngambil ini setengah-setengah. ini perikopnya apa ini? Tunggu, perikopnya apa judulnya? Kidung Agung berapa? Pasal 7 nomor 6. Apa Orang tidak perikopnya? tersesat karena omonganmu. Ini Loh. banyak kau sesatkan Kok ini. tersesat? Yang kamu Kan saya sudah bilang, vulgar itu artinya mengumpamakan sesuatu berdasarkan pengumpamaan dengar. bentuk tubuh. Aduh, ini tahu nggak sih vulgar nih? Saya kasih kamu definisi dulu deh. Nih, ini orang nggak ngerti kayak gini. Kamu sesuai definisi lah. Jangan lari-lari kita, diskusi aja bagus-bagus nih. Nih kamu lihat nih kata vulgar nih. Nih, vulgar, kasar, perilaku, perbuatan yang tidak sopan. Nah, Tuhanmu menggambarkan perbuatan yang tidak sopan. Apa itu? Menggambarkan tentang perempuan yang sedang dipegang-pegang. Tapi perbuatan itu menggambarkan perjinahan Yerusalem. Tapi umpamanya adalah hubungan badan. Nah, lalu kita lihat apakah itu cabul. Mari kita lihat definisi cabul lagi. Gitu cara diskusi itu loh. Sesuai nggak dengan definisi? Kalau membantah nih, keji dan kotor. Nah, nih. Nih, kau tengok nih. Cabul. Keji, kotor, tidak senonoh, melanggar kesopanan, suka sekali berkata-kata yang berkaitan dengan kelamin tuh CABUL gitu. Ya kan? Oke. Apa? Oke, Ini. Iya, oke. Di yang tadi sekarang yang kita baca udah itu Yeskiel 23 tadi. Dengar, itu menggambarkan kejadian sesungguhnya. Oleh Yeskiel 23. Yang tadi itu yang Yeskiel itu dia melihat perempuan itu melacurkan dirinya pada saat itu, dan buah dadanya dipegang
Oke Rifa, jangan kau potong-potong ayatnya, jangan kau putar balikan semuanya. Itu kenyataan sesungguhnya di saat itu. Keadaan Jadi di saat Yeskiel itu memang ada perempuan bernama Ohola dan Oholiba. benar ya. Hati-hati loh, kamu nanti diusir dari gereja loh gara-gara sembarangan menjelaskan kitabmu loh. Jelas di Yeskiel itu 23 itu adalah penggambaran tentang persekutuan Tuhan yang disebut dengan istilah perjinahan. Jadi dalam kitab sucimu itu istilah-istilah sama itu enggak dari hubungan suami istri. Contoh Tuhan itu adalah ibarat suami, itu adalah menciptakan Yerusalem dan orang. Bukan. Kenapa Jelas kamu salah. Tuhanku menggambarkan gereja suami karena kami ini adalah mempelai. Karena kami seperti Ya berarti kan betul. Ya udah berarti kan betul aku. Kami di seperti ini ya, aku anggap ya Rifa ya. Itu hubungan suami istri itu hubungan yang intim, hubungan yang dekat. Kami itu Iya, dianggap hubungan seperti intim itu apa? Arti mempelai hubungan intim perempuan. apa? Itu mempelai memperon itu hanya istilah yang dianggap bahwa kami dan Tuhan itu seperti dianggap seperti istri. Nanti di sana kami akan Kawini. disambut. Dikawini. Udah. Bukan dikawini, bukan Loh, kami mengawini kawinan bidadari. domba itu. Bukan kami Kawin mengawini ya, 72 bidadari, enggak ada di Iya, sana kawin kawin enggak mengawini, ada memang. tidak Mana ada bidadari tidak dia? Tidak Kami ada bidadari hanya di surgamu. Seumpama kami itu dianggap seperti Seumpama. istri. Kami dianggap Seperti anak. istri. Seperti anak juga Baik. dianggap. Yang Kenapa mana ini ada betul nih? umpama? Seperti anak atau seperti istri? Ini orang nggak jelas banget nih. Seperti Benar. istri atau seperti anak? Masa Makanya dua-duanya kamu betul? Kalau nggak tahu, kalau Istri kamu nggak adalah tahu anakku, dasar anakku adalah awalnya, istriku. Kenapa kamu nggak tahu dasar awalnya? Kenapa kamu mau muterbalikkan semuanya itu? Apa Dengar, ini yang kami kamu tuh kenapa hubungan- sih? dengar. Kamu tadi Dengar. telah memfitnah kitabmu mengatakan Ohola Oholiba itu adalah kejadian sesungguhnya. Saya tahu ayat itu adalah perumpamaan tentang persundalan Yerusalem Iya, dan perumpamaan Samaria. tentang persundalan Nah, ini saat dia itu- cabulnya di sini, itu vulgarnya di sini. Diam Ah. dulu. Vulgarnya adalah Tuhanmu ketika menceritakan persundalan, dia menceritakan kalian tentang hubungan suami istri. Kalau saya sedang menceritakan negara kita sedang dijajah, mari kita bersatu, nggak perlu saya bicara di depan publik kalau saya presiden ya kan. Kita harus bersatu padu membuka celana dalam lalu memasukkan kelamin. Tapi Tuhanmu ketika menggambarkan persundalan dari Mesir dan Samaria membayangkan seseorang dengan kelamin besar seperti punya keledai. Vulgar itu namanya. Kenapa harus kelamin? Kenapa cuma selangkangan doang? Apakah Tuhanmu tidak bisa mengumpamakan dengan yang lain? Emang Tuhanmu itu berpikir kalau orang baca nggak kepikiran tentang kelamin kuda loh yang dibahas loh, kelamin keledai loh. Punya Itu orang yang sebesar pikiranmu punya yang kelamin. kotor, Loh kok pikiranmu yang kotor. Di Sementara kitabmu pikiran tertulis kami itu nggak ada pikiran kotor ketika apa membaca arti itu. kelamin? Apa arti? Oh nggak ada pikiran kotor karena baca kitabmu. Enggak. Oke, kita tunjukkan Enggak, ya, kita enggak ada tunjukkan. pikiran kotor Oke. untuk saat Iya, saya buktikan, saya membaca buktikan. itu. Iya, saya buktikan ya. Kalau cuman Buktikan, kamu yang kayak bicara, mana? Karena ini buktinya. pikiranmu sendiri Ini yang bukti. kotor, yang najis. Iya, ini Pikiran buktinya. kamu sering main pikiran Ini najis. buktinya. Ini buktinya. Pikiranmu Pemegang pikiran kain. najis. Nah ini loh, kau kalau cuma satu orang jangan sok-sok bicara. Kau tengok ini ya. Bukti kalau Bible itu memuat ajaran vulgar, pertama di Amerika Serikat sudah dilarang. Yang kedua, 200 anak dilecehkan pastor di gereja. Ini bukti nih. Kau Hey, bilang nggak ada vulgar. itu bukan Kau yang nggak menjadi normal. bukti otentik. Ini Itu bukti. bukan Ini menjadi bukti otentik. kalau aku pakai data, kan kau bilang kami nggak kotor otak kami. Kau karena nggak mungkin mengakui, mana mungkin ada maling aku. Tapi buktinya adalah pemegang Bible menjadi korban 200.000 anak dilecehkan di gereja oleh pastor. Pastor ini pegang Bible, kau pikir Al-Quran yang dia pegang? Bible. Ya, itu satu. Sekarang kita pindah negara ya. Jadi kalau kau mau membuktikan itu, aku bisa buktikan. Justru gara-gara Bible-mu tuh banyak orang yang menjadi korban. Negara bagian as larang Bible dari sekolah karena konten vulgar dan kekerasan. Ini fakta. Nah, yang kedua, lanjut. Bukti, 200 anak dilecehkan. Pemegang Al-Quran atau pemegang Bible? Kau tengok, skandal SKS besar-besaran guncang gereja Katolik Spanyol, korban ribuan anak. Pemegang Bible atau pemegang Al-Quran? Kau bilang kami nggak kotor otaknya. Dari mana aku tahu kau nggak kotor otakmu? Dari mana aku tahu kalau kau baca Bible-mu nggak mencoli? Pastor di Portugal lecehkan 5.000 anak. Benar. Pemegang Bible atau pemegang Al-Quran? Hah? Dengar, Pemegang Al-Quran atau itu pemegang yang Bible? membuat orang, itu yang membuat orang nggak ada bukti otentik atau videonya. Ada nggak videonya? Ada nggak videonya? Jadi harus ada video Ada nggak pastornya lagi. videonya? Harus ada videonya. Enggak, ada nggak videonya bahwa memang ada nggak videonya bahwa kayak gini? Ada nggak videonya orang yang itu ditangkap? Memang betul-betul ada orangnya. Ada nggak? Oh jadi harus ada videonya dulu baru kau percaya. Segala sesuatu harus ada bukti otentik. Berarti PBB Harus ada. kalau ya berarti PBB mengatakan kecemasannya terhadap gereja Katolik itu juga harus ada videonya gitu. Harus ada Yaudah, segala sekarang sesuatu bukti evidennya. oke. Kalau begitu tunjukkan kepadaku video waktu Yesus bangkit supaya bisa ada videonya. Coba.
Bukti Yesus bangkit itu ada banyak sejarahnya, sudah ada. Mana video lah Videonya Kan bisa kamu lihat di YouTube atau di internet, bisa. itu video Yesus Bisa, itu beneran memang bangkit. betul. Memang ada bukti sejarahnya, memang udah dibuktikan dan itu memang ada perhitungannya bahwa itu tahun berapa kejadiannya. Iya, Jadi ada itu nggak videonya. bisa- nggak Berarti bisa waktu ini. itu sudah ada HP Nokia. Dengar, makanya ada kenapa manusia, kenapa seperti Matius Kenapa? itu kayak mencatat segala sesuatu tentang sejarah. Loh, Kenapa video Rasul- loh, catat atau video nih? Aku minta video. Kalau katamu harus ada video terkait apa yang disampaikan oleh banyak media sosial tentang pencabulan itu yang ada di banyak gereja-gereja. videonya tentang Iya. bahwa bukti otentiknya bahwa Yesus itu ada. Mana Kau lihat video-video? aja sendiri. Video. Aku nggak bisa buktikan di sini karena Iya. videonya bisa kau lihat di YouTube Oh, bahwa mana? ada Iya, bukti mana. sejarahnya bahwa Mana, Yesus mana. itu pernah disalib, ada pakunya ada 2000 tahun yang lalu ada. Kau Mana lihat itu video? ada di YouTube. Pakunya, paku Ada. Yesus itu. Apa perbedaan paku yang dipakai kepada Yesus dengan paku yang dipakaikan kepada orang lain? Kamu bisa lihat itu bahwa itu dikasih tahu sama peneliti itu. Iya, penelitinya bahwa siapa? itu- Siapa? Nama penelitinya siapa? Aku tulis nama penelitinya adalah Ya. siapa nama penelitinya? Hah? Ini harus ada video nih ya. Jadi kalau kayak gini nih harus ada video nih ya. Ini video, tolong teman-teman ya, dia nggak akan percaya kalau nggak ada video. PBB nggak ada. kecam Vatikan terkait pelecehan seksual terhadap Kamu PBB nggak ada usah- turun tangan kamu loh. nggak usah- Ini kamu loh. nggak usah membawa itu kamu nggak usah membawa iya. Emang Video, nggak video, ada video. tentang agama Video. lain? Emang nggak ada tentang Iya, ini? iya. Hah? Iya, video. Emang nggak Aku ada butuh orang video yang- Yesus bangkit. Video Yesus bangkit mana? Udah banyak cerita ih. Bukan soal video. Kalau video Yesus bangkit Nggak itu bisa dong. Katanya harus minta video. Di mana ada pendeta Spanyol harus ada video. Kalau kau nggak percaya kan, yaudah mana video Yesus mau bangkit? Kalau nggak aku nggak percaya. Inilah kenapa kalian tuh layak jadi Kristen nih. Mana videonya? Cepat. Salam. Kasih video dulu. Aku pengen nonton video lagi Yesus bangkit nih. Atau aku jadi Kristen nih, dibaptis nih di hari ke-8. Cepatlah. Angin Natal sudah dekat. jadi kamu nggak usah mau muterbalikan. Kamu nggak usah Apa ini? muterbalikan. Video karena banyak. video video. Di situ banyak tentang bahwa kafan Yesus telah Ih, video ada itu kafan mah Yesus. kapan? Itu video Yesus tentang pakai kafan kapan Yesus. nantinya? Kenapa Ya kafan mana itu? mana. Iya mana. Ada, kamu Video buka Yesus. YouTube. Aku di sini nggak bisa membuktikan. Nggak ada Karena aku nggak bisa satu buka pun vid- Gimana aku nggak bisa buka kamera gara-gara memang cukup. Yang Udah. memvideokan Yesus waktu dia bangkit siapa? Itu di saat itu dicatat semua, udah dicatat bahwa kebenaran itu sudah Video. dicatat. Gimana sih ini orang kasih parameter tapi nggak bisa memenuhi parameternya sendiri? Minta video pastor lagi sama anak-anak tapi giliran diminta video. Ini jelas ini dari berita ulaman sosial media ya, berita nih. Kalau mau bantah sendirilah. Saya nggak mau Enggak, kalau ikut. kamu mau Video, aku Iya, minta video videonya Tuhan banyak. melayang-layang. Kamu Ya, tanya sendiri, Yaudah. videonya banyak tentang Iya, bahwa kapan video Yesus Tuhan ada, melayang-layang. waktu Yesus ada. Iya. Bahwa Yesus itu telah bangkit, memang udah bangkit untuk menebus dosa. Iya. Yesus itu Dan kamu nggak usah fiktif. membandingkan tentang ulama Iya. atau pemuka agama, nggak usah pemuka agama. Banyak Saya pemuka minta- agama, Yaudah. banyak pemuka agama yang terjatuh dalam kenajisan. Karena Apa apa? sih ini? Mereka Video. juga belum. Iya, videonya bisa Video. kamu lihat bahwa tentang Mana? video sejarah bahwa ada salib Yesus ada, paku Yesus Salib- ada. salib. Nggak ada. Pakunya ada di sini, Dek. Udah. Jadi kamu nggak bisa karena banyak datanya, Nggak bisa. datanya sudah ada diteliti. Data apa? Datanya udah ada konkret, itu udah Tolong para ahli dong udah ada video konkret. ketika iblis menguji Yesus, di mana videonya? Tolong dong minta videonya ketika Yesus diuji sama iblis, videonya dong. Udah semua udah tertulis semua, udah Aduh, tertulis. Bang video Edwin, kok tertulis pakunya Yesus ada di sini. Mau beli berapa? Udah. Saya minta Karena video. memang ada nggak saatnya video? memang orang yang tersesat bakalan Aduh. tersesat, dibiarkan tersesat. Aduh, Ya. saya minta video kok malah sesat menyesatkan sih. Saya minta video. Kalau nggak ada Gak video usah udah diam kamu, gak usah kamu bawa-bawa tentang yang Vatikan memperkosa ini. Banyak pemuka agama. Iya, saya Banyak tahu. pemuka Saya minta agama yang video. memperkosa orang itu bukan jadi suatu alasan bahwa Kristen semua Aduh, ngomong dari tadi minta video. Aku minta video Tuhan melayang di atas air. Edwin, kalau lu nyuruh bukain, mana buktinya? Kata Rifauni bukain videonya. Rifa Uni.
Oh iya. Nama gue diganti lagi. Video aku mau lihat Tuhan melayang-layang di atas air, videonya udah. Nah, kalau nggak ada video jangan Seru dong. banget sih. Kenapa sih Oten tuh nggak, satu nggak mau on cam, kedua nggak bisa ngeliatin data. Uni, aduh, botol banget sih. Kalau nggak bukan Oten dong. Kan ada kami bodoh karena Injil Iyalah, yang karena diberitakan. mereka itu nggak mau on cam, takut, nggak bisa ngeliatin data, nggak bisa ngeliatin data, kesel ngelihatnya, sumpah. Ya inilah sebenarnya membuktikan bahwa Al-Quran itu benar dengan apa yang disampaikan. Ya, jadi Secara logika akal sehat, kenapa kalau dia ngerasa benar, tunjukkan datanya, ini loh datanya, simple kan? Ini loh datanya di Bible. Makanya dia nggak memperlihatkan, dia dungu, tidak mengerti Biblenya sendiri. Makanya nyuruh kita sebagai Muslim Nah. bacain kan dongo gitu kan? Kesel ngelihatnya, ngedengernya, sumpah. udah nggak usah kesel, nggak usah ini ya. Pembelajaran yang bisa kita ambil hari ini adalah umat Kristiani yang masuk ke koma saya itu biasanya diliputi amarah. Jadi Iya, gitu. Jadi betul. tidak ada kejernihan. Jadi kalau jernih itu biasanya bisa diskusi dua arah. Tapi tidak akan pernah bisa diskusi dua arah kalau masuk ke sini sudah melulu malah, lihat muka aku udah malah duluan, jangan malah lihat muka aku. Masa malah sama Coba muka aku Uni. yang mau di sini. Contoh kayak misal Uni, Bang Zuma, mereka ngerasa benar, apa, ada datanya, tunjukin. Jika disanggah ada sanggahan, buktikan sanggahannya mana. Jangan ngotot, pakai otot, kan bodoh gitu. Iya, ya gitu. Ya gimana kan? Gimana juga? Bagaimana mungkin? Dengar ya, para nabi itu, mereka itu sudah menunjukkan mukjizatnya, tidak pernah berbuat tercela, tapi mereka tetap dihabisi sama Bani Israel yang tegar tengkuk. Itulah bukti yang namanya kebenaran itu apabila disampaikan menyakitkan. Maka ada pepatah kan, kebenaran itu menyakitkan. Dan orang-orang yang terasa kebenaran itu sampai ke ulu hatinya. Jadi ada dua nih, orang pintar akan merenung. Orang botol itu akan tantrum, ngamuk, marah, dan bahkan berbicara sembarangan. Iya, Kemana-mana, ujung-ujungnya misalnya gitu. framing. Dan framingnya itu lucunya Uni, dia itu cuman kayak si Mamat cabul. Ya lu ngerti nggak isinya apa gitu? Lu cuman denger dari temen Mamat cabul, terus lu jadiin framing ke umat Muslim gitu. Kan dongo gitu. Ya itulah yang harus kita hadapi ya, gitu. Ini buat teman-teman non Muslim saya sudah bilang, mending kalian bertanya sama saya loh. Aduh, kalau kalian jelasin agama kalian tuh saya lebih paham tentang agama kalian daripada kalian sendiri gitu. Iya, malu kan gitu kan. Masa Uni sebagai Muslim, orang Islam, paham bisa ngelampirin data Bible orangnya Kristen gitu kan. Orang Kristennya sendiri kagak ngerti, kan bego gitu. Udah. Jangan diulang-ulang itu biar nanti akun kita. Iya, Mak. Ya. Kesel, sampai saking keselnya, sumpah. Bisanya nyerocos aja, nggak ngelampirin data gitu. Maksudnya apa coba? Kalau ngarang bebas anak TK juga bisa kali. Nah, Edwin kalau nyerocos kita turunin ya, soalnya kita lagi nggak mau. Iya Uni, kalau yang nyerocos nggak mau Itu on kamu cam, lihat itu di daftar populer. alasan nggak ada kuota, Ya. alasan apa, lagi itu daftar mandi, populer. lagi Sabar, berak, sabar. lagi tidur, turunin aja. Sabar. Iya sabar. Robi, Uni turunin ya. Robi nggak Ya, sabar ya. oke, makasih Uni, terima kasih. Iya, Assalamualaikum. sama-sama, Robi. Waalaikumsalam. Sabar ya, sabar. Kadang kebotolan ini harus kita tampilkan ke depan publik supaya itu kita ada videonya, video jadi benda paling sakral ini lebaran peninggalan Yesus Kristus yang masih ada. Itu di daftar populer. Kamu buka itu ini ya daftar populer, dia mengasih tunjuk bukti-bukti peninggalan sejarah dari Yesus Kristus. Seperti pakunya ada, dia pernah disalib. Itulah buktinya paku itu memang dia pernah disalib. Kain kafannya ada, itu artinya dia telah bangkit dari kematian. Udah. Ya, udah, Jadi kamu nggak udah. bisa kayak gitu. Iya, Kamu jangan iya, pernah iya. memutarbalikkan kebenaran, Injil kebenaran. Udah. Bahwa Yesus sekarang saya Kristus tanya. mati di kayu salib dan bangkit. Saya tanya sama kamu, pakai paku apa waktu Yesus disalib itu? Paku beton. Kamu nggak usah, itu nggak penting. Mau paku apapun itu bukan Kok hak. nggak penting, itu peninggalan nggak Yesus penting. loh. Penting Itu tidak penting. Loh, buktinya kan Paku kamu bawa-bawa itu. Itu Nggak yang penting. 2000 tahun yang lalu aku tidak tahu itu paku apa. Nggak mungkin aku Nah, tahu. nggak tahu. 2000 tahun yang Oh, lalu. berarti nggak tahu tapi sok tahu. Emang harus aku tahu.
Pakunya Buktinya paku kamu jenis bawa-bawa ke sini apa? ada video paku tadi kamu bilang. Itu kamu lihat aja bukti-bukti peninggalan sejarahnya. Udah? Iya, sejarawan mana yang Sedangkan mengatakan kamu aja mengimani tentang Yesus Kristus, tapi kamu sendiri yang mencoba untuk menyangkal Yesus Kristus. Betapa bodohnya kamu itu. Hah? yang kali Sedangkan yang kau, menyangkal Yesus. sedangkan kau aja Kenapa mengimani sih? tentang mukjizat Kamu Yesus. kalau ada utang pinjol Sedangkan- selesaikan dulu. Naik ke sini malah utang pinjol Bukan, ini aku bahas. bukan kayak gitu. Kamu sudah memutarbalikkan kebenaran yang bisa Yang menyesatkan mana? orang. Mana kebenaran mana yang saya putar balikan? Yang seperti tentang Yesus. Yang mana? Kamu percaya nggak sama Yesus? Ya, Kalau Yesus kamu yang nggak mana? percaya, Yesus yang dikutuk kamu nggak percaya percaya nggak lah. sama Yesus Kristus? Yesus yang mana? Sama Yesus Kristus. Yang mana Kamu itu yang percaya nggak? dikutuk? Yang dilahirkan oleh Maria. Tuh, hapus Robi. Konten Robi berisi tema yang dapat membuat sebagian penonton merasa tidak nyaman jika kreator tersebut tetap berada di live Anda tidak akan tersedia untuk penonton tertentu. Hapus Robi. Kok naik dulu pakai akun lain. Hah? Bawa. Iya, kamu di ban Coba, tuh. aku tanya dulu sama kamu, percaya nggak kau Apa? bahwa Yesus Kristus bakalan datang lagi untuk menghakimi, untuk mengalahkan percaya. Dajjal? Percaya. Dan Itu Isa, kamu Nabi percaya- Isa bukan kamu Yesus. bayangkan aja, bisa nggak manusia mengalahkan Dajjal, mengalahkan iblis nanti Iya bakalan bisa. pada akhir zaman? Bisa. Ya bisa lah. Masa nggak bisa manusia? Sayyidina Umar aja bisa iblis takut kok sama dia. Jangankan Tuhan mulu. Sahabat nabiku aja tuh kalau lihat setan, kalau lihat sahabat nabiku dia jalan sini dia pindah jalan, takut dia. Pasti aku lagi mempermasalahkan paku nih. Tolong dulu, paku apa bedanya paku Yesus dengan paku kuntilanak? Coba jelaskan dulu sama aku. Coba. Kenapa kalau kuntilanak dipaku itu bisa diam dia jadi perempuan cantik? Tapi kalau Tuhan kalian dipaku kok bisa berubah jadi Tuhan? Coba jelaskan dulu. Ayo kita main bodoh-bodohan yuk. Lagi pengen bodoh-bodohan nih. Aduh, Edwin. Apa bedanya paku yang dipakai Suketi dengan paku yang dipakai sama Yesus? Kenapa? Kenapa kamu? Kamu di band. Kamu umurmu berapa sih? Enggak, coba aku tanya. Enggak perlu soal umur, Apa? enggak perlu. Yang penting aku udah matang, aku udah dewasa. Udah matang, udah Enggak, aku dewasa. tanya. Berarti Enggak, aku tanya. udah dewasa. Aku tanya, kenapa Yesus Kristus yang harus akan datang nanti untuk mengalahkan Dajjal? Siapa bilang Yesus Kristus? Siapa yang bilang itu ngelahkan Dajjal Yesus Kristus? Jadi siapa? Apaan nih orang? Nggak bisa lah. Itu Nabi Isa itu sama seperti apa? Yesus kan? Yesus Ya Kristus beda lah. Nabi Isa itu nabi, bukan Tuhan terkutuk. Yesus itu Tuhan terkutuk. Gimana sih ini kok nyama-nyama? Nah, ya udah aku tanya. Kenapa harus Isa Al-Masih yang harus mengalahkan Dajjal dan Iblis? Kenapa tidak nabi yang lain yang kamu imani? Yang Iya, lain? karena Nabi Isa belum selesai tugasnya. Nabi yang lain clear sudah selesai tugasnya. Tugas kok apa? ketawa? Tugas apa? Ya tugasnya lah, tugasnya membunuh Dajjal gimana sih? Contohnya kenapa cuman Musa yang bisa membelah lautan? Kenapa Yesus nggak bisa belah lautan? Diam kau kan? Dengar. Mereka itu melewati dengar. Mereka itu. tuh- Kenapa mereka cuman Elia saat- dan Henok? Iya, dengar, Diam dulu. dengar, Kenapa saat- cuman Elia dan Henok yang ke surga tanpa mati? Tuhanmu aja harus mati dulu baru ke surga loh. Kenapa harus Yesus Kristus mati? Itu untuk penggenapan. Untuk Kenapa? menggenapi bahwa dosa manusia hanya ditebus oleh darah anak domba. Dengar. Berarti Yesusmu domba berarti? Kok jadi orang? Itu Nggak seperti konsisten domba. kali Tuhanmu itu. Kenapa dibilang seperti Maksudmu domba? gimana nih? Tuh. Zaman Maksudmu dahulu. Tuhanmu mirip domba? Zaman dahulu. Tuhanmu mirip domba. Nggak usah kau putar balikan. Aku bilang, aku jelaskan, katanya aku mirip- luruskan. Enggak, tidak seperti domba. Kenapa dibilang anak domba? Katanya Karena tadi seperti domba, sekarang Iya. tidak seperti domba lagi. Iya kan udah seperti domba. Kenapa aku bilang dulu zaman dahulu untuk seperti aku nih berdosa hari ini. Aku entah melakukan apapun, entah apapun itu dosa hari ini, entah dosa apapun itu, untuk menebusnya itu, untuk istilahnya kayak merasa Tuhan ampuni aku itu dengan cara pemotongan domba, penebusan. Di mana tertulis? Di mana Harus tertulis ada itu? yang ditebus. Ya di mana tertulis itu? Oke. Kenapa dulu zaman dahulu kenapa kayak harus pengorbanan sapi, domba? Karena apa? Harus ada nyawa yang Iya. Kalau dulu binatang, sekarang Tuhan yang Iya, disamakan sama iya. binatang. Iya. bukan disamakan seperti binatang, tidak sama. Katanya dia Karena anak domba Allah, gimana sih? dia anak domba Allah yang untuk mewakili kami, kita yang siapa yang mau bertobat. Iya, disamakan sama binatang. Kalau dulu binatang beneran, kalau Nggak sekarang sama Tuhan seperti yang disamakan sama juga. binatang. Harus ada pergantian nyawa. Dengar.
Harus ada Iya, pergantian nyawa. iya kalau dulu kan Tuhan pengennya Untuk dewa. menebus dosa Iya, manusia. iya paham. Kalau dulu kan Tuhan mintanya darah binatang, kalau sekarang darah manusia. Makin naik ya selera Tuhan ya. Bukan, Tuhan bukan saudara, naik ya. bukan saudara. Harus ada penebusan. Iya, kalau harus dulu ada yang iya, digantikan iya untuk dulu. mendamaikan Iya, hubungan antara iya, manusia iya, dan Allah. iya, Bambang. Kalau dulu Tuhan pengennya darah hewan, kalau sekarang Tuhan pengennya darah manusia ya. Plus Bukan Tuhan. darah manusia, bukan menginginkan, tapi bukan menginginkan, tapi itu memang Apa harus sih? pemutusan Iya kutu. harus. Enggak, pemutusan Iya kutu. tahu. Udah. Iya kalau iya kan dulu kan darah hewan, kalau sekarang darah manusia ya. Berubah ya Tuhannya, seleranya ya tinggi ya, naik level selera Tuhan ya. Ya. Hah? Kalau dulu darah hewan, darah sapi, kayaknya Tuhan udah bosen. Darah manusia sekarang ya. Bukan soal bosan atau enggak, bukan, tapi karena dosa manusia udah terlalu apa? banyak, udah dosa Saking manusia banyaknya udah ya udah terlalu nggak, banyak. ya udahlah nggak bisa itu darah hewan, nggak mampu lagi lah menebus dosa Biar manusia. tidak Ya udah kayak gini. darah manusia aja. Kenapa langsung Yesus Kristus mati untuk Kenapa, kayu salib? kenapa? Untuk sekali seumur hidup. Istilah kayak nggak perlu Oh, lagi sekali seumur setiap hari- hidup. nggak perlu setiap hari kita harus mengorbankan domba atau sapi lagi. Oh Nggak perlu, jadi sekali seumur kamu hidup. nonton Jadi bokep ketika- besok dosanya udah ditebus? Kalau aku menyerahkan diriku, aku bertobat dalam nama Yesus Kristus dan aku nggak melakukan lagi. Oh, Ditebus. oh enak Ditebus banget ya. dari Jadi kamu. kalau jadi Kristen itu mau berbuat dosa tinggal tobat, habis itu ditebus. Nggak perlu Nggak harus bisa, memperbaiki. ya, ditebus, tapi tidak boleh lagi melakukan hal itu. Dengar. Mampu nggak umat Kristen untuk tidak berbuat dosa seumur hidupnya? Ketika kita jatuh, Jatuh. gini, ketika aku Kayak jatuh, gini. kayak gini ya, ketika aku Jatuh. jatuh dalam dosa nih, Tuhan Iya. ampuni aku sudah bersalah. Yang penting kita mengaku. Oh, Mengaku berarti Tuhanku salah. bisa mengampuni ya? Bisa mengampuni Tuhanku. Kalau bisa mengampuni, kesalahan. kenapa harus pakai darah? Aneh Tuhannya Karena sudah ada di penebusan. Kamu ngerti nggak sih? Kamu jangan ya, kamu Katanya bukan Tuhannya apa. bisa mengampuni tanpa darah, tapi kok harus ada darah? Maksudnya Tanpa apa sih? darah. Karena sudah ditebus Yesus Kristus di atas salib. Oh, jadi kalau sudah ditebus darah, kalau kalian berdosa tinggal minta Udah ampun. sekali seumur hidup. Udah dengar, sekali seumur hidup. gitu. Siapapun yang mau bertobat di dalam Yesus Oh, jadi Kristus begitu. selamat. Jadi Tuhanmu itu ketika sudah menumbalkan dirinya setelah Iya. menjadi Bukan Kristen mau menumbalkan, berdosa jangan tinggal kamu minta bilang ampun menumbalkan, ya. Jangan kamu menumbalkan, tapi memang Tumbal dong. keinginan- Ini Jangan kamu oke. menumbalkan, itu menumbalkan Iya, seperti tumbal, ada tumbal, sesuatu arti yang tumbal, negatif, tumbal. enggak Iya, tumbal, iya, enggak iya, mau kita aku pakai kata KBBI tumbal, deh. itu kata yang Iya. negatif. Iya. Nih. Itu tidak Kita pakai menumbalkan. iya, sebentar ih. Tapi menyerahkan Kalian- dirinya, kamu dengar. cewek apa cowok sih? Dengar. Karena kamu menumbalkan cewek. itu Jangan-jangan itu kamu cewek loh, suaranya kayak dengar. cowok loh. Kamu menumbalkan kata menumbalkan itu kata-kata yang negatif. Ini Apa menyerahkan sih negatif? Tumbal artinya adalah sesuatu Tidak, yang dipakai untuk tidak. menolak penyakit dan sebagainya, tolak bala. Nih. Itu Kurban tumbal persembahan. beda. Nih. Itu- Kurban persembahan dan sebagainya untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik. Nih kurban. Yesus korban persembahan nggak? dengar. Kata Oh, tumbal itu dengar. kata yang Iki lo itu sekarang tumbul, itu iki bukan tumbal. Enggak, Ini lo bukan tumbal mentumbalkan. itu kata-kata artinya negatif. tumbal Enggak. itu tidak mentumbal tapi Oh, menyerahkan dirinya, menyerahkan Iya. dirinya sendiri tanpa ada Iya, paksaan. iya. Tumbal itu seperti aku menumbalkan orang lain. Aduh. Tumbal itu Lah kamu bisa kan kata menung- negatif, Loh, tidak pernah kamu kan ada kata tumbal. Kamu kan menumbalkan Tidak ada orang pernah lain kata toh. tumbal. Loh, kamu kan Tidak numbalin pernah kata Yesus. tumbal. Kok Enggak, tumbal tumbal. itu adalah korban persembahan untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik? Gimana sih ini? Enggak tumbal. Kamu kata negatif itu Tumbal kata itu- negatif. Enggak. Tumbal itu artinya kata kor- negatif. Kok kamu nolak KBBI? Ini orang lucu nolak KBBI. Bukan tumbal deh, itu korban. Menyerahkan diri sendiri, dengar ya. Beda menyerahkan dirinya sendiri seperti Yesus Kristus. Oh, bunuh diri. Menyerahkan dirinya sendiri untuk merelakan untuk menebus dosa Iya. manusia. Beda. Ya, mematikan Kata menumbalkan dirinya, itu kan mematikan seperti diri ada sendiri. paksaan, ngerti nggak? Menumbalkan seperti ada paksaan. Enggak lah, di sini korban nggak ada yang paksa. Korban kok, korban persembahan dan sebagainya itu disebut dengan tumbal. Tumbal itu nggak bisa dibilang kata tumbal. Kok nolak? Nggak bisa Aneh ya. kata tumbal. Definisi tumbal adalah korban persembahan. Yesus adalah korban persembahan untuk menyelamatkan manusia, tapi ditolak jadi tumbal. Kurban Ngeri persembahan ya. itu beda. Ngeri banget ya. Itu artinya ada paksaan. Ini tidak ada paksaan sama Coba. sekali. Kalau Aku tumbal nggak itu bisa sama, bilang itu iya, sama. iya.
Yang bilang Itu tuh, tidak yang bisa bilang bersama. tumbal itu ada paksaan siapa yang bilang? Di sini nggak ada Aku. kok, di sini paksaan. Aku yang bilang. Oh, berarti Secara kamu pembuat logika. secara Bukan, logika. itu secara logika tumbal itu kayak ini ada ditumbalkan ini karena apa? Ada yang dipaksa kayak aku memaksakan untuk menumbalkan sesuatu. Enggak. Emang tapi kalau menumbalkan ini sapi, ada sapinya kerelaan dipaksa? hati, karena kasihnya Jadi untuk kalau dunia. berarti kalau kasih ada yang untuk menumbalkan manusia. sapi, kalau ada yang menumbalkan sapi, sapinya dipaksa gitu. Ya memang iya, sapinya mau nggak ditumbalkan. Misalnya kayak sapinya itu tahu. Hanya itu video yang bisa diambil karena Rungkat dilaporkan Oten karena takut ayat-ayat di Bible dan data-data pencabulan yang di dunia dilihatkan Uniriva. Mungkin takutnya mereka jadi evil dengan agamanya nanti. Nah, sampai di sini dulu videonya. Terima kasih pada kalian semua yang telah menonton video ini. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan notifikasi dan juga komentarnya. Semoga dengan diskusi ini dan jawaban dari Uniriva dapat pelajaran dan pengetahuan bagi semua yang menonton, terkhusus untuk saya sendiri. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat para apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.